Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadrat Allah, bisa kita bersua kembali, bisa kita mengaji kembali, sekalipun melalui channel ini. Salawat dan salam Allahumma salli umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Karamah Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani tatkala saat beliau merokok. Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani atau Syekh Yasin Isa Al-Fadani sebagai musnidud dunia. Ilmu-ilmu yang ada di atas dunia ada sanadnya di beliau. Silsilah atau sanad ilmu yang ada di atas dunia ada pada beliau. Itulah kehebatan, itulah kealiman daripada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin Isa Al-Fadani ini salah termasuk adik kelas daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jarak setahun atau 2 tahun dengan Bapak Maulana Syekh. Tatkala di kelas Syekh Yasin Isa Al-Fadani kosong, tidak ada masyayikh yang hadir atau masyayikh belum datang, jadi nuqabanya yang mengisi kekosongan saat itu adalah yang ditunjuk oleh mudir Madrasah Sholatiyah Syekh Salim rahmatullah saat itu adalah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi sewaktu-waktu Syekh Yasin Isa Al-Fadani yang ngajar di kelas beliau adalah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ini cerita dari Bapak Maulana Syekh sendiri. Waktu kami di ma'had dulu, cerita-cerita seperti ini perlulah kami ceritakan kepada santri-santriwati kami, kepada tulab talibat kami, kepada jamaah kami, agar pelungguh ketahui siapa Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Begitu hebatnya, begitu mulianya, begitu alimnya beliau menjadi musnidud dunia. Datang berziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Untuk apa? Pertama adalah permohonan beliau agar beliau diberikan, agar beliau, saran beliau, keinginan beliau, pekayunan beliau datang ziarah ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah ingin menyuruh, mohon kepada Bapak Maulana Syekh untuk memperbanyak karangan, untuk memperbanyak karya tulisnya. Karena setelah dia baca karya tulis Bapak Maulana Syekh, gaya bahasanya luar biasa, sangatlah tertarik beliau. Seorang ulama yang bergelar musnidud dunia, bayangkan, tertarik dengan gaya bahasa yang ada pada karangan-karangan Bapak Maulana Syekh, sehingga beliau mohon ke Bapak Maulana Syekh untuk memperbanyak karya tulisnya. Tapi jawab beliau apa? Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, saya diperintahkan pulang oleh Syekh Hasan Al-Masyab bukan untuk mengarang kitab, tapi untuk mengajarkan kepada umat, agar umat-umat mengenal Allah dan mengenal dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban Bapak Maulana Syekh pada waktu itu. Saya disuruh pulang oleh Syekh Hasan Al-Masyab, sebagaimana yang sudah kami ceritakan pada bulan-bulan yang lalu, yaitu Al-Maghfurlah dilempar sejadah. Yaitu maksudnya adalah Bapak Maulana Syekh dilempar dengan sejadahnya Syekh Hasan Al-Masyab untuk segera pulang ke Lombok, karena di Lombok adalah banyak sekali orang yang belum paham agama dan seterusnya. Itulah jawaban Al-Maghfurlah kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Kami diperintahkan oleh guru kami untuk merawat, untuk mengajarkan, mengajak kepada jamaah warga kami yang ada di Lombok ini, agar sekalian, agar mereka mengenal Allah dan mengenal dirinya sebagai hamba Allah dan tahu tugas-tugasnya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, permohonan Syekh Yasin Isa Al-Fadani kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah agar tazkiyah yang dari Sayyid Amin Al-Qutbi disebarkan, yaitu tazkiyah Sayyid Amin Al-Qutbi kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh
yang semua para santriwati kami sudah hafal. Lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majlihi sami wa fi nublihi sampai akhir. Itu tazkiyah, itu pujian seorang Sayyidus Syu'ara di Mekah Al-Mukarram, Sayyidus Syu'ara Al-Haramain, orang yang paling hebat di bidang syair di Mekah maupun Madinah. Itulah Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyanjung Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. InsyaAllah waktu lain kita akan aji, kita akan bahas, atau adik-adik sudah tahu isi pujian daripada Sayyid Amin Al-Qutbi kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang mohon kepada Bapak Maulana Syekh agar bait syair itu dibacakan, disebarkan, adalah permohonan Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Dulunya Bapak Maulana Syekh melarang para tulab talibat di Musalla Al-Abrar untuk membaca Lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majlis sami wa fi nublihi. Itu dilarang oleh Bapak Maulana Syekh. Tapi tatkala Syekh Yasin Isa Al-Fadani datang, beliau mohon restu ridha kepada Bapak Maulana Syekh untuk dibaca dan disebarkan syair itu. Untuk apa? Agar orang-orang ini tahu siapa pelunggu, agar orang-orang Lombok, agar para mahasiswa-mahasiswi, agar para tulab talibat, agar jamaah-jamaah daripada Syekh Zainuddin mengetahui siapa Syekh Zainuddin. Itulah permohonan daripada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Alhamdulillah, berkat permohonan Syekh Yasin Isa Al-Fadani sehingga tersebarlah sampai saat ini, yaitu takriz atau tazkiyah, pujian dari Sayyid Amin Al-Qutbi kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah, hal yang sama juga yaitu Sayyid Ayub Abkar Al-Ahdal memuji Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Bisa kalian nanti baca, di Barzanji ada, di Hizib juga ada. Itu sudah masyhur, tidak asing bagi kita bait-bait yang sudah kami bacakan tadi. Nah, itulah cerita tentang Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Selanjutnya yang ketiga, Syekh Yasin Isa Al-Fadani diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh salah satu minyak yang diracik dari tanah yang pernah nempel di jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanah itu diperoleh oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari guru beliau Syekh Hasan Al-Mashhad. Syekh Hasan Al-Mashhad dapat dari gurunya Syekh Habibullah Asy-Shinqiti. Syekh Habibullah Asy-Shinqiti memberikan tanah yang pernah nempel di jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada murid yang paling beliau cintai, yaitu Syekh Hasan Al-Mashhad. Demikian juga Syekh Hasan Al-Mashhad punya murid yang sangat banyak, hebat, ulama luar biasa. Tapi beliau Syekh Hasan Al-Mashhad hanya memberikan kepada muridnya yang beliau paling cintai, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Akan tetapi kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar tanah ini bermanfaat bagi orang banyak, akhirnya beliau racik atau buat minyak, yang minyak tersebut namanya Mas Mulia Pusaka Selaparang. Itu juga diterima, itu juga diberikan kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Inilah Syekh Yasin Isa Al-Fadani luar biasa. Beliau di antara karamahnya, keistimewaannya adalah tatkala merokok beliau menggunakan ogah, menggunakan sisa bahasa sananya, yaitu rokok yang besar, bukan rokok-rokok yang biasa. Tatkala beliau merokok, keramatnya beliau atas dasar yang kami pernah diceritakan oleh murid-murid beliau yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang ada di Lombok. Ada namanya Tuan Guru Haji Mukhtar. Itu rumahnya di taman, dia masih hidup, dia masih sehat. Beliau sering menceritakan kami bagaimana yang namanya karamah Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Itulah yang beliaulah Syekh Tuan Guru Haji Mukhtar ini yang menceritakan saya bahwa dulu waktu belajar ilmu falak, waktu belajar ilmu nujum, masalah perbintangan, yang namanya ilmu perbintangan tatkala praktiknya harusnya di malam hari. Ini namanya bintang Suraya, ini namanya bintang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan beliau saat itu melinggih di rumahnya, duduk di rumahnya dalam keadaan merokok. Beliau merokok slow, santai sambil minum kopi.
tapi beliau perintahkan siswa-siswa tulab-tulabnya. Beliau perintahkan para santri-santri yang mengaji kepada beliau, hendaklah berangkat duluan, nanti saya menyusul. Pelajarannya masalah ilmu nujum di Jabal Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, di Gunung Arafah. Silahkan Anda duluan, saya mau habiskan kopi dulu. Selalu beliau. Muridnya berangkat menggunakan mobilnya masing-masing. Singkat cerita, tatkala murid-murid beliau yang akan belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu falak di beliau, tiba-tiba beliau sudah duduk, sudah nyampai duluan di Jabal Arafah dalam keadaan minum kopi dan menghisap rokok atau shisha. Itulah karamah beliau. Maknanya apa? Itulah yang namanya maziyah, itulah namanya fadilah, itulah namanya karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Yang dunia ini, yang para wali-wali Allah imma diberikan toyuz zaman, imma diberikan toyul makan. Toyul makan artinya tempat, jarak yang ditempuh itu ditoyun, dilipat. Perjalanan yang 100 kilo, perjalanan yang ditempuh 10 jam, bisa saja dia tempuh dalam 10 menit. Itulah karamah-karamahnya para ulama. Nah, inilah cerita. Tentunya mudah-mudahan lebih menggugah, lebih memberikan wawasan kepada kita sebagai murid-murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tentang kebesaran guru besar kita. Nah, demikian juga tentunya sebagai edukasi, sebagai pengertian, tambahan ilmu pengetahuan bagi adik-adik kami bahwa itulah yang terjadi pada para ulama-ulama pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal sebenarnya yang sama hukumnya dengan rokok. Rokok ada yang mengatakan boleh, itulah Syekh Yasin Isa Al-Fadani, beliau mengatakan jaiz. Ada yang mengatakan makruh, itulah yang terkenal. Sebagian juga yang mengatakan haram. Apa-apa saja yang sama hukumnya dengan rokok ini. Pertama adalah qaza. Yang namanya qaza itu adalah memotong rambut tidak secara merata. Dia tinggalkan separuh atau di sini panjang, di sini pendek, itu namanya qaza. Itu makruh juga, sama hukumnya dengan rokok. Demikian juga aklul basal, makan bawang mentah, itu juga dimakruhkan. Demikian juga adalah al-ghuslu uryanan, mandi telanjang, itu juga adalah dimakruhkan. Atau an-naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang, itu juga dimakruhkan. Aduh, banyak hal-hal yang dimakruhkan. Demikian juga minum terlalu dingin, dimakruhkan. Minum terlalu panas juga dimakruhkan. Minum air terlalu hangat dimakruhkan. Wudu tatkala membasuh muka misalnya lebih dari 3 kali, itu dimakruhkan. Sunnahnya membasuh muka 3 kali, tapi ada santri-santriwati kami misalnya basuh mukanya 4 kali, apalagi 5 kali, itu dimakruhkan. Demikian juga al-israful fil ma'i, itu berlebihan dalam menggunakan air baik pada waktu mandi atau berwudu, itu juga dimakruhkan. Itulah hal-hal yang dimakruhkan. Bukan hanya rokok yang dimakruhkan, tapi banyak hal-hal yang kita lakukan yang sama halnya dengan rokok. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat dan menambah wawasan kita, sehingga menjadi ketenangan dalam hidup kita ini. Tidak kita saling menyalahkan, tidak saling saling menjatuhkan, tapi kita yang paling penting adalah keharmonisan dan kedamaian kita sesama orang beriman, sesama warga Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai akhirat, masuk surga bighairi hisab, iring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dengan berkat Al-Fatihah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.